kelemahan kita ketika kita bermain beberapa kali, misalnya waktu lawan Irak, kita sudah ngepung, ya, kita tidak bisa menciptakan gol. Bikin ketar-ketir Asia, terutama grup C. Tanggal 18 Agustus adalah tanggal paling buruk bagi kontestan grup C. Bikin ketar-ketir Asia, terutama grup C. Tanggal 18 Agustus adalah tanggal paling buruk bagi kontestan grup C. Gara-gara Martin Paes resmi menang sidang CAS. Diberitakan di siaran internasional. Semua negara di grup C langsung ketar-ketir mendengar kabar disahkannya Martin Paes. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan apresiasi atas kesuksesan Martin Paes yang kini resmi dapat memperkuat timnas Indonesia. Seperti diketahui, Martin Paes telah resmi dinaturalisasi pada bulan April lalu. Namun, statusnya untuk bermain di timnas Indonesia sempat terganjal karena FIFA menolak permohonan perpindahan asosiasi dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI. Setelah melalui proses panjang, PSSI akhirnya membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, dan berhasil memenangkan sidang. Dengan kemenangan tersebut, Martin Paes kini resmi dapat memperkuat timnas Indonesia. Erick Thohir menyambut baik keputusan ini dan menilai bahwa kehadiran Paes akan menjadi tambahan kekuatan bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Selain itu, Erick juga menegaskan bahwa ini adalah bukti nyata keseriusan PSSI dalam mencari talenta terbaik untuk memperkuat sepak bola Indonesia di masa depan. Kami yakin kehadiran Martin Paes akan memberikan dampak positif bagi timnas dan membantu Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi, kata Erick Thohir, sebagaimana dikutip dari laman resmi PSSI. Sementara itu, Martin Paes sendiri mengungkapkan rasa bahagianya setelah dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini juga mengaku tak sabar untuk segera menjalani debut bersama skuad Garuda. Saya sangat senang dan tidak sabar untuk segera bermain dengan timnas Indonesia, ujar Paes dalam akun Instagram Timnas Indonesia. Mari kita ciptakan kenangan indah bersama, Manyala abangku, tambahnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, sebagai fans timnas, apa harapan kalian dengan bergabungnya Martin Paes untuk timnas Indonesia di ronde 3? Apakah kalian optimis timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia? Atau justru, meski diperkuat Martin Paes, timnas Indonesia bukan tidak mungkin tetap jadi bulan-bulanan peserta grup C? Mengingat grup C adalah grup paling berat, berisi raksasa Asia semua. Ditambah lini depan timnas sangat mandul dan menjadi masalah serius. Menurut Mimin pribadi, kalau kipernya Martin Paes, Jordi Amat mau melakukan gol bunuh diri juga susah. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo ST, bravo PSSI, ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar, ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Harapan Paes untuk segera tampil membela Indonesia kemungkinan besar bisa terwujud pada bulan depan, mengingat timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi dua laga pada bulan September 2024, yaitu melawan Arab Saudi pada 6 September dan Australia pada 10 September dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, situasi ini mencerminkan bagaimana PSSI terus berupaya memperkuat timnas Indonesia dengan membawa pemain-pemain berkualitas yang memiliki koneksi atau asal-usul Indonesia, seperti Martin Paes. Keberhasilan PSSI dalam memperjuangkan status Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga,
CAS, menunjukkan komitmen serius dari Federasi Sepak Bola Nasional dalam meningkatkan kualitas tim. Kehadiran pemain seperti Martin Paes yang sudah memiliki pengalaman internasional tentu diharapkan bisa menjadi dorongan signifikan bagi performa timnas, terutama dalam kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, langkah ini juga menunjukkan bahwa PSSI tidak hanya berfokus pada talenta lokal, tetapi juga pada pemain-pemain berdarah Indonesia yang bisa membawa nilai tambah dari segi pengalaman dan kualitas permainan. Lebih lanjut, namun, situasi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara pengembangan pemain lokal dan naturalisasi pemain asing. Meski kehadiran pemain seperti Paes dapat membawa dampak positif jangka pendek, penting bagi PSSI untuk terus berinvestasi dalam pembinaan dan pengembangan talenta lokal agar sepak bola Indonesia bisa berkembang secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, kemenangan di CAS ini adalah langkah maju bagi timnas Indonesia, dan kehadiran Paes bisa menjadi elemen penting dalam usaha Indonesia untuk mencapai prestasi di panggung internasional. Tetapi, ini juga menjadi pengingat bagi PSSI untuk tetap berkomitmen pada pengembangan jangka panjang melalui pembinaan pemain muda dalam negeri. Yes, alhamdulillah. Martin Paes diprediksi masuk starting 11 timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain naturalisasi tim nasional Indonesia, Martin Paes, berpeluang besar untuk mengisi posisi sebagai kiper utama dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa Paes kini sudah resmi dapat memperkuat timnas Indonesia. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang sah secara hukum untuk bermain mewakili tim nasional Indonesia, ungkap Erick Thohir. Dengan kecintaan dan kebanggaannya terhadap Indonesia serta keinginannya untuk memberikan dampak positif pada sepak bola nasional, kami yakin bahwa bergabungnya Martin akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan statusnya yang sudah resmi, Paes diperkirakan akan menggantikan Hernando Ari sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia. Formasi yang diprediksi akan digunakan oleh pelatih Shin Tae-yong adalah 3-5-2, di mana Paes akan mengisi posisi kiper. Di lini belakang, 3 bek yang kemungkinan akan menjadi starter adalah Jay Itzes, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Untuk 5 pemain di lini tengah, Kelvin Verdong kemungkinan akan menempati posisi di sisi kiri. Sementara di sisi kanan ada Asnawi Mangkualam. 3 pemain tengah lainnya adalah Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan Nathan Choeaon. Sementara itu, di lini depan, Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen diprediksi akan menjadi andalan. Formasi ini memberikan nuansa Liga Inggris karena 2 pemain, Jordi Amat dan Nathan Choeaon, memiliki pengalaman bermain di Inggris. Jordi Amat pernah merumput bersama Swansea City di Premier League, sementara Nathan Choeaon saat ini bermain untuk Swansea City yang berlaga di Championship, Liga 2 Inggris. Meski demikian, pelatih Shin Tae-yong belum secara resmi mengumumkan daftar pemain yang dipanggil. Sejauh ini, hanya Dimas Drajat yang sudah dipastikan dipanggil. Seperti yang diumumkan oleh klubnya, Persib, timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sports City, Jeddah, pada 6 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Prediksi starting 11 timnas Indonesia. Formasi, 3-5-2. Martin Paes, GK, Jay Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Kelvin Verdong, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Nathan Choeaon, Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan perkembangan positif bagi timnas Indonesia dengan hadirnya Martin Paes sebagai pemain naturalisasi yang siap memperkuat skuad. Kehadirannya di tim memberi sinyal bahwa Indonesia berusaha meningkatkan kualitas pertahanannya, khususnya di posisi penjaga gawang. Masuknya Paes ke dalam starting 11 menunjukkan kepercayaan pelatih Shin Tae-yong pada kemampuannya,
yang bisa jadi faktor kunci dalam menghadapi lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Australia. Hal ini juga menunjukkan keseriusan PSSI dalam memperkuat timnas dengan sumber daya yang tersedia, termasuk melalui proses naturalisasi pemain-pemain yang bisa memberikan kontribusi signifikan. Namun, bergabungnya pemain baru seperti Paes dalam tim yang sudah memiliki struktur dan dinamika tertentu bisa membawa tantangan tersendiri. Bagaimana dia beradaptasi dengan gaya bermain dan rekan setimnya, serta bagaimana pelatih mengelola perubahan ini, akan sangat menentukan keberhasilan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi ini. Secara keseluruhan, situasi ini memberi harapan bagi fans sepak bola Indonesia, namun juga menuntut kesiapan mental dan taktis yang baik dari seluruh tim untuk menghadapi kompetisi yang lebih berat di level internasional. Dalam situasi ini, penting untuk mengingat bahwa setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan yang lebih besar. Timnas Indonesia sedang berada di jalan yang penuh tantangan, tapi dengan kerja keras, semangat, dan kebersamaan, mereka bisa mencapai hasil yang luar biasa. Bagi para pemain, ingatlah bahwa kalian tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh bangsa. Setiap tetes keringat, setiap detik yang dihabiskan untuk latihan, adalah investasi dalam mimpi besar kita bersama. Jangan takut untuk bermimpi besar, karena keberanian dan keyakinan adalah bahan bakar untuk meraih kemenangan. Bagi para pendukung, teruslah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada tim. Dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kita mungkin menghadapi rintangan, tapi dengan dukungan yang kuat, kita bisa melampaui batasan kita dan mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil. Ingatlah, kemenangan besar dimulai dari keyakinan yang besar. Terus berjuang, terus melangkah, dan yakinlah bahwa bersama-sama, kita bisa meraih apa yang kita impikan. Semangat Garuda, terbanglah tinggi! Alasan menyentuh Shin Tae-yong memperpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia, filosofi saya. Jangan hianat. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Shin Tae-yong telah memutuskan untuk memperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia hingga tahun 2027. Pelatih asal Korea Selatan ini mengungkapkan bahwa selama proses perpanjangan kontrak, ia mendapatkan banyak tawaran dari berbagai tim lain. Namun, komunikasi intens yang ia bangun dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuatnya tetap percaya dan berkomitmen untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap dirinya, meskipun ada tawaran dengan nilai lebih tinggi dari tim lain. Baginya, filosofi hidup yang ia pegang adalah untuk tidak mengkhianati kepercayaan orang lain. Sebenarnya, saya menerima beberapa tawaran, ungkap Shin Tae-yong dalam wawancaranya dengan KBS World Indonesian. Selama Piala Asia, saya juga mendapatkan banyak tawaran, tetapi saya banyak berdiskusi dengan Erick Thohir mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memajukan sepak bola Indonesia. Ia juga menambahkan, tentu saja ada tawaran yang lebih menggiurkan dari tempat lain, namun dalam situasi seperti ini, saya tidak bisa mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun. Itulah prinsip hidup saya. Shin Tae-yong menyatakan bahwa ia tidak ingin meninggalkan pekerjaannya di Timnas Indonesia, terutama setelah mulai terlihatnya hasil dari kerja kerasnya selama ini. Pelatih berusia 53 tahun ini bahkan menganggap para pemain Timnas seperti anak-anaknya sendiri. Selama 4 tahun 6 bulan, 2 tahun pertama sangat melelahkan, tetapi sekarang saya mulai melihat hasil dari kerja keras tersebut. Jika saya meninggalkan semuanya sekarang, rasanya akan terlalu sayang dan mungkin saya akan menyesal, ujarnya. Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun mereka tidak berbicara dalam bahasa yang sama, para pemain selalu mendengarkan dengan baik dan bersikap sangat tulus, hal yang sangat menyentuh hatinya. Sebenarnya uang bisa didapat dengan kerja keras, jadi itu bukan prioritas utama saya, tambahnya. Meskipun menerima banyak tawaran dari tim lain, Shin Tae-yong tidak pernah menggunakan situasi tersebut sebagai alat negosiasi saat memperpanjang kontraknya dengan PSSI. Ia menegaskan bahwa negosiasi mereka lebih fokus pada bagaimana membangun masa depan sepak bola Indonesia bersama. Ada sekitar 10 tempat yang mengundang saya. Meski ada banyak sekali tawaran yang bagus, itu tidak pernah saya manfaatkan untuk bernegosiasi dengan PSSI sebagai syarat perpanjangan kontrak, jelasnya.
Saya pikir, jika saya membicarakan hal itu bisa dianggap tidak etis. Oleh karena itu, saya tidak pernah menyebutkannya dan berharap PSSI dapat bekerja sama dengan saya berdasarkan rasa saling percaya. Dengan prinsip tersebut, Shin Tae-yong merasa tidak tergoyahkan oleh tawaran-tawaran lain dan dengan mudah memutuskan untuk memperpanjang kontraknya dengan Indonesia. Lebih lanjut, keputusan Shin Tae-yong untuk memperpanjang kontraknya dengan timnas Indonesia menunjukkan komitmen dan integritas yang tinggi. Meskipun ia menerima banyak tawaran dari tim lain yang mungkin lebih menguntungkan secara finansial, Shin Tae-yong memilih untuk tetap fokus pada proyek jangka panjang yang telah ia mulai bersama PSSI. Ini mencerminkan filosofi hidupnya yang menjunjung tinggi kepercayaan dan kesetiaan, nilai-nilai yang sangat dihargai dalam dunia olahraga. Situasi ini juga menggambarkan bahwa Shin Tae-yong tidak hanya melihat pekerjaannya sebagai pelatih dari sisi profesional, tetapi juga dari sisi emosional dan moral. Ia telah mengembangkan hubungan yang kuat dengan para pemain dan merasa bertanggung jawab atas perkembangan mereka. Keputusan untuk tetap bertahan meskipun ada tawaran lebih baik menegaskan bahwa bagi Shin Tae-yong, uang bukanlah segalanya, yang lebih penting adalah rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap orang-orang yang telah mempercayainya. Bagi sepak bola Indonesia, ini adalah berita positif. Kepemimpinan yang konsisten dan berkelanjutan dari seorang pelatih yang berkomitmen seperti Shin Tae-yong dapat memberikan stabilitas dan terus mendorong perkembangan tim nasional. Namun, ini juga merupakan tantangan bagi PSSI untuk terus mendukung visi dan rencana yang telah disepakati, memastikan bahwa hubungan baik ini tetap terjaga demi kemajuan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam dunia yang seringkali didominasi oleh kepentingan finansial, masih ada ruang untuk kejujuran, loyalitas, dan dedikasi yang tulus terhadap sebuah tujuan yang lebih besar. Keputusan Shin Tae-yong untuk tetap bersama timnas Indonesia meskipun ada banyak tawaran yang lebih menggiurkan adalah contoh nyata bahwa kesetiaan dan dedikasi adalah hal yang berharga dalam perjalanan hidup kita. Dalam menghadapi godaan dan pilihan yang tampaknya lebih mudah, Shin memilih jalan yang penuh tanggung jawab dan komitmen. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa dalam setiap pilihan yang kita buat, integritas dan ketulusan hati adalah hal yang harus selalu diutamakan. Keputusan untuk tetap setia pada tujuan kita, meskipun jalannya tidak selalu mudah, adalah langkah yang akan membawa kita pada pencapaian yang lebih besar dan makna yang lebih dalam. Jadi, teruslah berpegang pada nilai-nilai yang Anda yakini, walaupun ada jalan pintas atau tawaran yang tampak lebih menarik. Percayalah bahwa dengan kerja keras dan kesetiaan, hasil yang lebih baik dan kebahagiaan sejati akan datang pada waktunya. Jangan pernah ragu untuk memilih jalan yang benar, meskipun itu berarti Anda harus menolak sesuatu yang tampaknya lebih menguntungkan. Pada akhirnya, kesetiaan kepada diri sendiri dan kepada orang-orang yang mempercayai Anda adalah hal yang akan membuat Anda benar-benar berhasil dalam hidup. Segini harga pasaran Martin Paes setelah resmi perkuat timnas Indonesia, nomor 5 termahal di Asia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Kiper Martin Paes kini tercatat sebagai salah satu penjaga gawang termahal di Asia, setelah resmi memperkuat timnas Indonesia. Menurut data dari laman Transfermarkt, kiper berusia 25 tahun ini menempati posisi kelima dalam daftar kiper termahal di Asia. Saat ini, nilai pasar Martin Paes diperkirakan mencapai 1,5 juta euro atau sekitar 25,7 miliar rupiah. Paes berada di peringkat kelima, di bawah Matthew Ryan, AS Roma, Australia, yang memiliki nilai pasar 3,5 juta euro, sekitar 60,1 miliar rupiah. Zion Suzuki, Parma, Jepang, dengan nilai 42,9 miliar rupiah. Yohei Takaoka, Vancouver Whitecaps, Jepang, dengan 3,43 miliar rupiah. Dan Keisuke Okano, Sanfrecce Hiroshima, Jepang, yang bernilai 27,5 rupiah miliar, dengan nilai pasar 25,7 miliar rupiah. Martin Paes sejajar dengan kiper Aston Villa asal Australia, Joe Gauchi. Kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia tentu menjadi hal yang dinantikan.
Jika tidak mengalami cedera, ia akan didaftarkan untuk 2 pertandingan awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Australia. Menurut jadwal, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Timnas Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19 WIB, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Selain Australia dan Arab Saudi, Timnas Indonesia juga akan menghadapi Jepang, Cina, dan Bahrain di grup C. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menetapkan target realistis, yakni finish di posisi 4 besar klasemen akhir grup C, yang akan membuka jalan bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan perkembangan signifikan bagi Timnas Indonesia, terutama dengan hadirnya Martin Paes, kiper yang memiliki nilai pasar tinggi dan pengalaman internasional. Kehadirannya bisa menjadi dorongan besar bagi Timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, penting untuk mencatat bahwa meskipun Martin Paes memiliki nilai pasar yang tinggi, keberhasilannya di Timnas Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan gaya permainan tim dan tantangan yang ada. Menghadapi tim seperti Arab Saudi, Australia, Jepang, Cina, dan Bahrain bukanlah tugas mudah, dan Timnas Indonesia membutuhkan performa terbaik dari semua pemain, termasuk Paes, untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan optimisme, tetapi juga tantangan besar yang harus dihadapi oleh Timnas Indonesia dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk Timnas Indonesia dan Martin Paes. Berikut adalah kata-kata motivasi. Kesuksesan tidak datang dari kebetulan, melainkan dari kerja keras, dedikasi, dan tekad. Martin Paes, dengan kemampuan dan kualitas yang Anda miliki, Anda memiliki potensi untuk membawa Timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap latihan, setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Anda dan tim Anda layak mendapatkan yang terbaik. Tetap fokus pada tujuan, percaya pada diri sendiri, dan tunjukkan semangat juang yang tak tergoyahkan. Setiap tantangan adalah langkah menuju kejayaan. Bersama, kita akan menghadapi setiap pertandingan dengan keberanian dan tekad, karena hanya dengan kerja keras dan tekad, kita bisa menggapai impian dan mencapai sukses. Ayo, buktikan bahwa kita bisa dan jadikan setiap pertandingan sebagai peluang untuk bersinar. Setiap perjalanan menuju kesuksesan dimulai dengan langkah pertama yang penuh keyakinan. Timnas Indonesia dan Martin Paes, ingatlah bahwa tantangan yang dihadapi adalah bagian dari proses menuju kejayaan. Ketika Anda berada di lapangan, biarkan semangat dan dedikasi Anda menjadi pendorong utama. Setiap latihan dan pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tetaplah bersatu sebagai tim, saling mendukung, dan berjuang bersama untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga oleh semangat dan kemauan untuk terus maju meskipun menghadapi rintangan. Jangan pernah menyerah, teruslah berusaha, dan percayalah bahwa kerja keras Anda akan membuahkan hasil. Masa depan gemilang ada di depan mata, buktikan bahwa Anda pantas meraihnya. Beredar kabar. Respons ST soal kritik pedas Bung Toel, saya tak pakai buzzer. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan tanggapan terkait kritik yang sering dilontarkan oleh pengamat sepak bola nasional, Tommy Welly, yang dikenal dengan julukan Bung Toel. Bung Toel dikenal sebagai pengamat yang rajin mengkritik Shin Tae-yong, dan kritik-kritiknya seringkali membuat netizen geram. Shin Tae-yong, yang telah ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak 2020, mengaku tidak menyimpan dendam terhadap Bung Toel. Menurut Shin, kritik adalah hal yang terkadang diperlukan untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Saya menyadari hal itu. Penerjemah bahasa Indonesia melaporkannya kepada saya, jadi saya mengetahuinya, kata Shin dalam sebuah wawancara di YouTube KBS Indonesia. Namun, saya rasa orang-orang seperti itu juga penting agar sepak bola Indonesia dapat berkembang.
Tidak semua orang akan menyukai saya 100%, tambah Shin. Pelatih asal Korea Selatan ini mengakui bahwa tidak mungkin pekerjaannya memuaskan semua pihak. Pasti ada saja yang tidak sepaham. Di kelompok manapun, jika saya mendapat dukungan 100%, saya sendiri bisa menjadi otoriter. Saya pikir tidak masalah jika mereka bebas mengkritik, meskipun kadang-kadang saya merasa marah juga, kata Shin. Terkadang dalam hati saya merasa, saya sudah bekerja keras dan melakukan yang terbaik, tetapi dia masih mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Namun, saya tidak terlalu memikirkannya, tambah Shin, yang sebelumnya melatih timnas Korea Selatan. Selain itu, Shin membantah tuduhan bahwa dia melibatkan buzzer untuk menyerang Bung Toel. Artinya, reaksi negatif netizen terhadap Bung Toel memang terjadi secara alami. Walaupun saya ingin menggunakan buzzer, saya tidak bisa karena tidak menguasai bahasa Indonesia. Saya juga ingin mencoba menggunakan buzzer untuk menyerang dia, tetapi saya rasa lebih baik membiarkan saja seperti itu, ujar Shin. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan dinamika yang umum terjadi dalam dunia olahraga, terutama sepak bola, di mana pelatih seringkali menghadapi kritik dari berbagai pihak. Shin Tae-yong tampaknya menunjukkan sikap profesional dengan menerima kritik sebagai bagian dari proses perbaikan dan perkembangan. Ia menganggap bahwa kritik, meski kadang pedas, dapat membantu dalam kemajuan tim dan tidak menyimpannya sebagai dendam pribadi. Di sisi lain, kritik yang konsisten dari pengamat seperti Bung Toel menunjukkan adanya ketidakpuasan atau harapan yang tinggi terhadap kinerja tim nasional. Ini adalah hal yang wajar dalam olahraga, di mana ekspektasi tinggi seringkali menyebabkan kritik tajam jika hasilnya tidak memuaskan. Tuduhan melibatkan buzzer untuk menyerang kritik juga umum dalam debat publik saat ini. Shin Tae-yong membantahnya, menunjukkan keinginan untuk menjaga integritas proses dan tidak memperburuk situasi dengan tindakan yang tidak etis. Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan ketegangan antara pelatih, pengamat, dan publik dalam dunia sepak bola. Ini menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan sikap profesional dalam menghadapi kritik serta menangani perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif. Dalam menghadapi kritik dan tantangan, ingatlah bahwa setiap umpan balik adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kritik bisa menjadi pendorong untuk memperbaiki diri dan mencapai level yang lebih tinggi. Jangan biarkan pendapat negatif menghalangi semangatmu. Alihkan fokus pada tujuan dan komitmenmu, dan gunakan setiap masukan sebagai alat untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tetaplah percaya pada kemampuanmu dan teruslah bekerja keras. Dengan ketekunan dan sikap positif, kamu akan bisa menghadapi setiap tantangan dan mencapai hasil yang memuaskan. Setiap perjalanan menuju kesuksesan pasti akan menghadapi rintangan dan ketidakpastian. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah bagian dari proses pembelajaran yang membentuk karakter dan ketahananmu. Ketika menghadapi kritik atau kesulitan, lihatlah sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai halangan. Keteguhan hati dan dedikasi dalam menghadapi setiap situasi akan membantumu menjadi lebih baik dan lebih kuat. Percayalah pada dirimu sendiri dan kemampuanmu untuk mengatasi rintangan. Dengan usaha yang konsisten dan sikap positif, kamu dapat mengubah setiap tantangan menjadi langkah menuju pencapaian yang lebih besar. Teruslah maju dan jangan pernah menyerah, kesuksesan ada di depan mata, menantimu untuk mencapainya. Kabar gembira teman-teman. 3 diaspora baru timnas Indonesia U20 tak ikut TC di Korea Selatan. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Indra Syafri memastikan bahwa 3 pemain diaspora baru tidak akan bergabung dalam pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia U20 di Korea Selatan. Ketiga pemain yang dimaksud adalah tim Henry Gepens, Maurice Mohinoke, dan Dion Mars. Selain mereka, Jens Raven dan Welber Jardim juga tidak akan dibawa. 3 pemain diaspora baru tersebut tidak dapat ikut serta karena mereka belum memiliki paspor Indonesia. Saat ini, mereka sedang dalam proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Menurut Indra, ketidakhadiran pemain diaspora baru ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bermain dan pengalaman kepada pemain-pemain yang ada. Sebanyak 30 pemain akan dibawa Indra ke Korea Selatan.
Belum bisa, pemain diaspora baru, karena kita ingin memanfaatkan uji coba di Korea Selatan dengan baik untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025, kata Indra, berbeda dengan Toulon Cup, di mana Indra mengundang pemain diaspora untuk melihat kualitas mereka secara langsung. Kali ini fokus utama adalah evaluasi pemain naturalisasi yang akan direkomendasikan ke PSSI. Ujar Indra di Stadion Madia, Senayan, pada Sabtu, 17/8, Timnas Indonesia U20 telah memulai pemusatan latihan setelah meraih juara di Piala AFF U19 2024 pada 11 Agustus. Persiapan ini ditujukan untuk kualifikasi Piala Dunia U20 2025 yang akan berlangsung di Jakarta mulai 25 September. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Yaman, Timor Leste, dan Maladewa dalam kualifikasi tersebut. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan pendekatan strategis yang hati-hati dari pelatih Indra Syafri dalam mempersiapkan Timnas Indonesia U20. Keputusan untuk tidak memasukkan 3 pemain diaspora baru yang belum memiliki paspor Indonesia serta Jens Raven dan Welber Jardim tampaknya berfokus pada memaksimalkan kesempatan bagi pemain yang sudah ada untuk berlatih dan bersiap menghadapi kompetisi mendatang, memilih untuk membawa 30 pemain ke Korea Selatan untuk uji coba kualifikasi Piala Asia U20 2025 adalah langkah yang bijak, terutama mengingat pentingnya persiapan dan evaluasi sebelum turnamen yang lebih besar. Ini juga menunjukkan bahwa Indra Syafri ingin memastikan bahwa timnya memiliki kombinasi yang tepat dan bahwa pemain-pemain yang ada saat ini mendapatkan pengalaman yang cukup. Di sisi lain, keputusan ini bisa menimbulkan rasa tidak puas di kalangan pemain diaspora yang belum bisa bergabung, terutama jika mereka memiliki potensi besar. Namun, proses administratif seperti mendapatkan paspor dan kewarganegaraan memang memerlukan waktu dan harus diselesaikan agar semua pemain bisa berkontribusi secara optimal. Secara keseluruhan, langkah ini menunjukkan komitmen Indra Syafri untuk mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin sambil mengelola berbagai faktor yang mempengaruhi kesiapan tim. Untuk para pemain yang belum terpilih kali ini, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Kesabaran dan ketekunan adalah kunci, dan proses yang sedang kalian jalani akan memperkuat tekad serta keterampilan kalian. Gunakan waktu ini untuk terus berlatih dan berusaha sebaik mungkin, karena kesempatan besar sering datang kepada mereka yang siap dan tekun. Teruslah berfokus pada tujuan kalian, dan percaya bahwa usaha kalian akan membuahkan hasil. Keberhasilan tidak hanya tentang saat ini, tetapi tentang perjalanan yang kalian lalui untuk mencapainya. Tetap semangat dan terus berjuang.